warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Iren. Aku di sini mau menceritakan salah satu kisah. Aduh, berisik banget kotor. Aku akan mau menceritakan sedikit kisah yang ditulis dalam kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi ini ditulis oleh seorang yang bernama Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, yang biasa kita sebut Imam Nawawi. Sedikit kisah tentang Imam Nawawi, bukan kisah, biografi tentang Imam Nawawi. Beliau ini adalah salah satu ulama besar dalam madhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, sesuai artikel yang udah aku baca. Beliau ini lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah. Sebelum mengkaji kitab beliau ini, kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, karena berkat beliau kita bisa mengetahui berbagai kisah di masa-masa Rasulullah. Jangan lupa kirim Fatihah buat beliau ya. Oke, langsung saja kita masuk pada ceritanya. Jadi cerita ini aku ambil dari hadis kedua di kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini sendiri itu ditulis oleh bukan ditulis ya. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Umar radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu sahabat Umar ini mengunjungi Rasulullah. Nah, ketika sahabat Umar ini mengunjungi Rasulullah, mereka berbincang. Lalu datanglah seseorang yang tidak dikenal, seseorang yang benar-benar sahabat Umar itu tidak mengenal siapa dia. Pada kitab Arba'in Nawawi ini dideskripsikan bahwa beliau ini bajunya putih bersih, terus rambutnya hitam sekali. Jika dilihat dari gayanya ini, dari gaya orang itu tadi, dia itu bukan orang jauh, artinya dia hidup di lingkungan sekitar Rasulullah dan Umar, tetapi sahabat Umar tidak mengenal siapa dia. Tetapi jika kita lihat dari gaya orang yang baru datang itu tadi, beliau itu terlihat seperti orang yang dekat, maksudnya orang yang hidup di lingkungan Rasulullah itu tadi. Dan sampai akhirnya orang tersebut duduk di depan Nabi dan dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, beritahu aku tentang apa itu Islam." Kemudian Rasulullah seperti kebiasaannya, jika ada orang yang bertanya kepada beliau langsung menjawab, karena begitulah yang namanya amanat. Sehingga ketika ditanya, beliau itu langsung menjawabnya tanpa menunda. Lalu beliau menjawab, "Islam itu adalah engkau bersaksi dengan lidahmu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat, dan engkau membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menuju Baitullah." Inilah yang sering kita sebut sebagai rukun Islam, yang selama ini kita pahami bersyahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu laki-laki yang bertanya tadi bukannya malah mengucapkan terima kasih, tapi beliau malah mengatakan, "Benar kamu, benar sekali." Dia tuh malah membenarkan Rasulullah, seolah-olah dia itu tahu gitu loh. Lalu untuk apa bertanya jika dia tahu gitu? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang apa itu iman." Lalu Nabi pun menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikat Allah dan kitab Allah dan utusan-utusan Allah dan hari akhir, dan engkau beriman dengan qadar Allah dan juga baik buruknya." Artinya baik buruknya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijawab lagi oleh orang itu tadi, "Benar kamu ya Rasulullah." Sahabat Nabi Umar radhiyallahu an makin bingung. Loh, orang ini menguji Rasulullah apa gimana gitu. Udah tanya dikasih jawaban, malah
bilang bener, nggak malah bilang terima kasih gitu kan. Bingung kalau aku ada di posisi beliau. Ini orang kenapa? Udah kita nggak kenal, terus udah aneh gitulah. Ditanya malah dikasih jawaban malah dibenerin. Terus akhirnya bertanya lagi, nggak sampai itu toh, bertanya lagi. Kemudian bertanya lagi, beritahu aku tentang apa itu ihsan. Nabi pun menjawab, ihsan itu adalah engkau mengabdi kepada Allah. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Itu adalah ihsan. Itulah yang dinamakan ihsan. Lalu dijawab lagi, benar kamu. Benar wahai Rasul, kamu benar. Jawab lagi. Oke, sahabat Umar masih bingung. Maunya apa orang ini gitu. Dan tidak berhenti sampai itu. Beliau pun bertanya lagi. Orang yang datang tadi, orang laki-laki yang tidak dikenal tadi bertanya, beritahu aku tentang hari kiamat. Beritahu aku tentang kapan hari kiamat itu tiba. Nah, pertanyaan yang dahsyat sekali. Kapan hari kiamat tiba? Lalu Nabi itu menjawab. Apa aja pertanyaan yang beliau tanyakan, itu pada Nabi itu semua itu dijawab sama Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, saya itu yang kamu tanya tidak lebih dari kamu yang bertanya tentang hari kiamat. Maksudnya kamu itu lebih tahu daripada saya, kata Rasulullah ya. Dan saat ini beliau tidak menjawab benar, melainkan beliau bertanya lagi, kalau begitu beritahu aku apa tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, jika engkau di jalan melihat seorang yang tidak bersepatu atau tidak bersandal, intinya dia adalah seorang fakir, sampai sandal pun dia tak punya. Dan dengan kefakirannya itu tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya raya. Dia bisa membangun rumah dan hidup berfoya-foya. Maka itulah tanda hari kiamat, kata Rasulullah. Kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Nabi. Sahabat Nabi pun bingung, si Umar pun bingung. Makin bingung dengan kepergiannya orang yang datang itu tadi. Oke, setelah orang asing tadi pergi, Rasulullah memberi pertanyaan kepada sahabat Umar. Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang barusan datang tadi? Intinya gitu. Lalu sahabat Umar pun ya makin nggak tahu, kan dari awal beliau sudah bertanya-tanya, bingung dengan orang yang barusan datang tadi. Maka beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maksudnya aku itu nggak tahu, kamu yang lebih tahu. Rasulullah yang lebih tahu, kata sahabat Umar. Dan Rasulullah pun menjawab, itu adalah Jibril. Beliau datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu, kata Rasulullah. Sudah selesai isi dari hadis kedua kitab Arba'in Nawawi. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari isi hadis kedua ini? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah bagaimana adab kita ketika berbicara pada ulama. Laki-laki yang datang tadi itu adalah siapa? Malaikat Jibril. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana sih adab kita ketika kita datang kepada ulama itu. Berpakaian yang rapi dan sopan, lalu duduk dengan tenang dan mendengarkan, dan lalu bertanya hal yang penting, yaitu apa itu Islam. Dan Rasul pun menjawab bahwa Islam itu adalah bersyahadat. Maka dari itu orang kafir akan disebut muslim jika ia mengucapkan syahadat. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa mengucapkan kalimat syahadat itu adalah syartun, yaitu syarat. Maka bagi siapapun yang meyakini dengan hatinya, kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka belum sah imannya, maka ia masih dianggap seorang kafir. Ini adalah masalah dari kalimat syahadat. Jadi syahadat itu penting diucapkan. Jika orang kafir mengucapkan syahadat, maka ia sudah dihukumi sebagai orang muslim.
Lalu selanjutnya, seseorang yang tidak kita ketahui, awalnya kita tidak mengetahui dan saat ini kita mengetahui bahwa itu adalah malaikat Jibril. Beliau menanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan ada tambahan apa tanda-tanda hari kiamat. Dan itu semua sudah dijawab oleh Rasulullah. Lalu sampai pada yang terakhir, Rasulullah bertanya pada sahabat Umar kan. Rasulullah bertanya, apakah kamu tahu siapa orang itu tadi? Dan sahabat Nabi pun menjawab, beliau tidak mengetahui siapa orang yang tadi. Dan Rasulullah menjawab bahwa itu adalah malaikat Jibril. Nah, ini adalah cara mendidik. Kadang kita itu sudah tahu permasalahannya, suatu permasalahan itu. Nah, makanya budaya bertanya itu diadakan. Kadang yang bertanya itu jangan selalu dianggap bahwa dia orang bodoh. Terkadang dia itu tahu segalanya, melainkan dia itu tidak enak untuk menyampaikan. Makanya dia bertanya dan kita menjawab, lalu kita menyampaikan kepada forum agar semua tahu gitu. Jadi nggak semuanya orang yang tahu itu menyampaikan. Terkadang ada orang yang sudah tahu semuanya, tetapi dia lebih memilih untuk bertanya karena dia tidak nyaman untuk menyampaikan suatu gagasan yang ia pikirkan. Makanya dia menyampaikannya dengan bertanya itu tadi, dan kita menjawab lalu kita sampaikan kepada forum. Seperti contohnya malaikat Jibril, beliau sudah tahu jawabannya, tetapi ya malaikat Jibril itu menyampaikan dengan cara bertanya kepada Rasulullah. Oke, itu tadi adalah hadis yang membahas tentang iman, Islam, dan ihsan, dan juga ada tambahan tentang hari kiamat. Udah, sampai sini dulu video aku. Mungkin akan aku sambung untuk video selanjutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.